Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX untuk update info-info terbaru tentang dunia cryptocurrency. Oke, untuk teman-teman yang bermain dan berkecimpung di dunia cryptocurrency, baik sebagai trader maupun sebagai investor, saya persilahkan untuk mampir setiap hari ke warung kopi saya di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX untuk mendapatkan update dan info-info terbaru tentang situasi dan perkembangan yang terjadi di dunia cryptocurrency secara umum. Untuk teman-teman, untuk hari ini kita akan seperti biasa update informasi tentang Pi Network. Ini ada sebuah artikel menarik dari Hoka News, sebuah kabar dari negeri tetangga kita, yaitu Filipina. Di Filipina sana. Namun sebelum kita masuk ke sana, kita akan membahas tentang definisi dari peer to peer. Teman-teman akan saya ajak dulu jalan-jalan ke sebuah website yang bernama Toko News. Di sini kita akan belajar tentang peer to peer dalam dunia kripto. Jadi pengertian peer to peer itu teman-teman dalam dunia kripto itu adalah transaksi dua arah. Ini kalau kita lihat peer to peer sebentar, kita akan lihat penerapan dalam dunia kripto, definisi dari dunia kripto. Jadi ini adalah sebuah penerapan konsep pertukaran dilakukan secara tidak terbatas. Jadi transaksi dua arah di antara dua orang, kalau dalam bisnis biasanya antara penjual dan pembeli. Jadi bagi teman-teman yang sudah KYC dan koin Pi-nya berada di wallet di Pi Browser, itu bisa melakukan transfer koin Pi-nya ke teman lain yang memiliki wallet juga di Pi Browser di handphonenya. Nah, transaksi pada saat kita mengirimkan koin Pi kita ke orang lain yang sama-sama memiliki wallet di Pi Browser, itu yang dinamakan dengan peer to peer. Kelebihan dari peer to peer, transaksi dilakukan secara langsung, artinya dari seorang pionir ke pionir lain, kemudian privasi lebih terjaga. Jadi gambaran globalnya seperti itu teman-teman. Jadi peer to peer itu pada saat kita memiliki koin Pi di browser kita, di wallet kita, kemudian kita kirimkan koin Pi kita ke pionir lain, itulah yang dinamakan peer to peer, yaitu transaksi dilakukan secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Oke, kita akan kembali ke artikelnya, bahwa kita tahu semua Pi Network ini adalah platform cryptocurrency baru yang memungkinkan pengguna seluler untuk menambang koin Pi tanpa harus menguras baterai perangkat. Jadi dibuat oleh Dr. Nicholas Kokalis, Pi Network memasuki era baru pada tanggal 14 Maret 2023 ketika ia memasuki tahun keempatnya sejak didirikan pada beberapa tahun silam. Kemudian saat ini Pi Network semakin dikenal di kalangan pecinta cryptocurrency, bahkan hingga orang biasa. Kemudian koin Pi sendiri masih bisa didapatkan secara gratis saat ini. Hanya saja Anda memerlukan smartphone dan koneksi internet saat memasuki aplikasi dari Pi Network. Saat ini Pi Network berada dalam tahap mainnet awal atau yang disebut oleh para pionir sebagai tahap close mainnet. Pada saat close mainnet, koin Pi ini hanya bisa ditukar dengan layanan jasa atau barang, baik secara online maupun offline. Secara online, kita tahu tadi seperti yang kita bahas sebelumnya, ini biasanya disebut peer to business. Kemudian secara offline disebut dengan peer to peer oleh para pionir. Namun Anda perlu tahu bahwa saat ini koin Pi sendiri masih belum diperdagangkan di bursa cryptocurrency manapun. Perdagangan koin Pi di pasar gelap sangat dilarang oleh core team
Jika para pionir melanggar, maka mereka harus siap menerima sanksi. Kemudian kalau kita lihat teman-teman, para pionir dapat dengan bebas melakukan staking CoinPay mereka dengan cara yang benar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, CoinPay hanya bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa dengan layanan dengan syarat penjual sudah siap menerima pembayaran dengan CoinPay. Nah, ini ada sebuah berita menarik dari negeri tetangga, dari Filipina. Seorang pionir yang bernama Warren Bombales ini, teman-teman. Kalau kita lihat, dia merasa gembira karena ia telah menerima sebuah unit ponsel dengan pembelian yang ia lakukan menggunakan CoinPay. Jadi kalau kita lihat ada seorang pionir teman-teman dari Filipina, dia membeli CoinPay, membeli HP Samsung ini, Samsung dengan menggunakan CoinPay. Seperti yang disampaikan oleh Warren Bombales, pembelian ponsel tersebut dilakukan melalui transaksi peer-to-peer. Ini adalah transaksi peer-to-peer dan sistem barter lokal, dan harga produk akan ditentukan oleh penjual. Jadi kita tidak tahu berapa harga kesepakatan kalau kita lihat di sini. Dan tidak ada nilai global consensus value saat ini dan nilai tergantung pada penjual. Jika Anda setuju dengan harga yang ditetapkan penjual, maka lanjutkanlah dengan transaksi. Jadi di sini dia tidak menyatakan berapa nilai per satu CoinPay, tapi yang menarik adalah fakta bahwa CoinPay itu ternyata hari ini bisa digunakan untuk membeli sebuah handphone. Untuk harganya tergantung kesepakatan antara pembeli dan penjual, karena harga global consensus value sampai hari ini juga belum ada deal secara global dan belum ada keputusan dari core team. Memang Pi Network menawarkan platform yang menarik bagi para pengembang komunitas untuk membangun juga aplikasi terdesentralisasi dan menawarkan pengalaman Web3. Namun yang paling menarik di sini adalah ini sebuah fenomena luar biasa, bahwa sebuah koin gratis yang kita klik setiap hari, itu ternyata bisa kita rubah menjadi barang atau jasa sesuai kesepakatan antara pembeli dan penjual. Kita tidak tahu, bisa jadi harga handphone ini 1000 pi atau 10.000 pi atau berapa pi kita tidak tahu. Tetapi yang jelas ini adalah sebuah fenomena unik seperti yang terjadi pada tahun 2009 pada saat Bitcoin itu bisa dibelikan sepotong, 2 potong pizza. Jadi dua potong pizza itu saat itu membayar dengan harga 10.000 Bitcoin. Jadi 10.000 Bitcoin itu kita dapat 2 potong pizza. Sementara kalau hari ini 10.000 koin akan mendapatkan berton-ton pizza. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah catatan yang sangat luar biasa. Artinya indikasi bagus untuk kedepannya bagi Pi Network. Untuk hari ini kita lihat secara realitanya bahwa ternyata CoinPay yang awalnya gratis dan tidak bernilai ternyata ada harga dalam hal bisa digunakan untuk membeli sebuah handphone bermerek Samsung. Oke teman-teman, tetap semangat klik petirnya. Bagi yang belum KYC harap bersabar. Semoga informasi ini menambah semangat kita untuk tetap konsisten melakukan aktivitas setiap 24 jam sekali, mengklik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.